Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Tanra Divanov Nedi Kumara Adicita Dharma, dan teman saya Otnil Tadius Yitro Dermawan akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu Prota dan Prosem. Prota dan Prosem merupakan administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan administrasi berikutnya. Prota dan Prosem digunakan untuk menjadi pedoman pada penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dengan demikian, penyusunan Prota dan Prosem harus benar-benar sesuai ketentuan yang ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan administrasi pembelajaran lainnya. Prota atau program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Prota menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Prota berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Prota menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Komponen program tahunan atau Prota meliputi identifikasi, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Berikut adalah langkah-langkah menyusun Prota. Pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua adalah menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, dan waktu pembelajaran efektif. Hari-hari libur ini meliputi 1. Jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga adalah menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap kompetensi dasar atau KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Prosem atau program semester. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Jika program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Komponen Prosem terdiri atas identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Format isian Prosem yaitu tema, subtema, pembelajaran ke alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Program semester memuat alokasi untuk setiap KD atau kompetensi dasar atau topik satuan bahasan secara terperinci pada setiap semester, sehingga kompetensi dasar atau topik satuan bahasan dikembangkan menjadi indikator atau sub-sub topik dan ditentukan alokasi waktunya untuk setiap minggu efektif pada setiap bulan selama 1 semester. Berikut langkah menyusun Prosem. Tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Dalam hal ini, guru tidak perlu merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sudah kita kenal.
Pemilihan dan penentuan tema semester kegiatan pembelajaran dimulai dengan memperhatikan prinsip pengembangan tema. Subtema dan subtema yang dikembangkan merupakan topik-topik yang lebih khusus dan lebih dalam. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah usia peserta didik, kesiapan guru, dan ketersediaan sumber belajar pendukung. Kedua, menginput atau memasukkan kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan dalam format prosem. Ketiga, menetapkan jumlah jam pada kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran. Keempat, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran kompetensi dasar itu dilaksanakan. Waktu pembahasan setiap tema, subtema, subtema disesuaikan dengan peserta didik, keluasan tema, kedalaman tema, dan sumber atau media yang tersedia. Kelima, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Terima kasih.